Tuh, di sini kami akan menjelaskan tugas akhir mata kuliah kecerdasan buatan yang berjudul diagnosa penyakit menggunakan expert system sederhana dengan C++. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Amin Rosyad, NPM 06 2018 107066. Di sini saya ditemani dengan dua rekan saya. Silahkan perkenalan. Nama saya Ahmad Jan Mustafa, NPM 06 2018 107017. Perkenalkan, nama saya Alif Saputra Luman Gaul, NPM 06 2018 106982. Kita langsung memasuki pembahasan. 1. Definisi expert system. Sistem pakar atau expert system merupakan sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli, dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Kusuma Dewi 2003 halaman 109. Pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Contohnya dokter, mekanik, psikolog, dan lain-lain. Sistem pakar pertama kali dikembangkan oleh komunitas AI pada pertengahan tahun 1960. Sistem pakar yang muncul pertama kali adalah General Purpose Problem Solver atau GPS yang dikembangkan oleh Newell dan Simon. Turban 1995. Kemudian yang kedua itu tujuan. Sistem pakar atau expert system sendiri merupakan paket perangkat lunak atau paket program komputer yang ditujukan sebagai penyedia nasihat dan sarana bantu dalam memecahkan masalah di bidang-bidang spesialisasi tertentu seperti sains, rekayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan, dan sebagainya. Sistem pakar merupakan subnet dari Artificial Intelligence Arhami 2005. Pada dasarnya sistem pakar ini diterapkan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah. Beberapa aktivitas pemecahan masalah yang dimaksud seperti interpretasi, itu membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah. Pengambilan keputusan dari hasil observasi termasuk jabat, analisis citra, interpretasi sinyal, dan lain-lain. Kemudian ada prediksi, itu memproyeksi akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu. Contohnya itu prediksi demografi, prediksi ekonomi, dan lain-lain. Kemudian diagnosis, menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati, diagnosis medis, elektronis, mekanis, dan lain-lain. Kemudian perancangan, desain, menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu. Contohnya perancangan layout sirkuit bangunan. Kemudian perencanaan, itu merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Contoh, perencanaan keuangan, militer, dan lain-lain. Kemudian ada monitoring, yaitu membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan. Contohnya, computer aided monitoring system. Selanjutnya ada debugging, yaitu menentukan dan menginterpretasikan cara-cara untuk mengatasi malfungsi. Contoh, memberikan resep obat terhadap kegagalan. Kemudian ada instruksi, mendeteksi, dan mengoreksi definisi dalam pemahaman domain subjek. Contoh, melakukan instruksi untuk diagnosis dan debugging. Kemudian itu ada kontrol, mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks. Contohnya melakukan kontrol terhadap interpretasi, prediksi, perbaikan, dan monitoring kelumpuhan sistem. Baik, berikutnya ada pokok pembahasan. Telah disebutkan di atas bahwa di sini kita membuat sebuah pengaplikasian secara sederhana expert system atau sistem pakar
menggunakan bahasa pemrograman C++, di mana kita akan mendiagnosa penyakit seorang user secara sederhana. Agar memudahkan user, hanya perlu memilih opsi huruf alfabet yang telah kita berikan. Lalu user atau admin menginputkan huruf yang dipilih ke dalam program dengan keterangan sebagai berikut. Baik, di sini ada beberapa gejala penyakit. Gejala penyakit ini terdiri dari beberapa rules, di mana terdapat ada 3 penyakit yang kita masukkan dalam program ini, yaitu ada demam, flu biasa, dan juga corona. Kita memasukkan beberapa rules ini atas beberapa pencarian kita untuk rulesnya, yaitu pada website Alodoc yang diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana untuk Alodoc itu sendiri adalah perusahaan kesehatan digital nomor 1 di Indonesia dengan lebih dari 18 juta pengguna aktif setiap bulannya. Di mana di dalam sini informasinya yaitu mudah dipahami, akurat, dan dapat diakses oleh siapa saja. Jadi untuk rules-rules yang kita dapatkan ini sudah 100% dapat kita yakini bahwa akurat karena disusun sendiri oleh dokter-dokter pada keahliannya. Baik, ada 3 penyakit di sini, yaitu pertama ada demam. Gejalanya seperti ini. Kami hanya memasukkan beberapa yang memang spesifik untuk penyakit demam itu sendiri pada program. Yang berikutnya ada gejala corona, yaitu ada beberapa di sini, dan kami memasukkan juga yang lebih spesifik kepada penyakit corona itu sendiri. Dan yang berikutnya yaitu ada flu biasa, yang gejalanya hampir mirip dengan corona. Baik, pada gejalanya itu, yang pertama ada pilek, demam, lemas, nyeri tenggorokan, sesak nafas, batuk kering, sakit kepala, dan konjungtivitis. Di mana gejala-gejala ini dapat menyebabkan seseorang mengalami penyakit antara lain, yaitu ada flu biasa, demam, dan juga corona. Di mana flu biasa dan demam memiliki gejala yang hampir sama, sehingga beberapa orang yang mengalami penyakit ini tidak dapat membedakan apakah dia mengalami penyakit demam atau penyakit flu biasa. Jadi, kami membuat program ini agar user yang menggunakannya dapat membedakan apakah dia mengidap penyakit demam, flu biasa, atau corona. Walaupun program yang kami buat itu sederhana. Misalnya, jika usernya mendapati bahwa dia memiliki penyakit corona, maka dia akan mengalami yang namanya gejala B, yaitu demam. Yang berikutnya ada sesak nafas. Yang berikutnya lagi ada batuk kering. Dan sakit kepala dan juga konjungtivitis. Sehingga user itu tidak dapat memikirkan bahwa dia mengidap penyakit seperti flu biasa atau demam. Jadi fungsi daripada program yang kita buat di sini yaitu dapat mengidentifikasi daripada penyakit user terhadap gejala yang ia alami. Jika user memasukkan gejalanya kurang dari 5, atau misal dia hanya memasukkan gejalanya misalnya A, atau AB, atau ABC, maka program kami tidak dapat mengidentifikasinya. Karena gejala pilek, demam, lemas, itu bisa saja terdapat pada penyakit flu biasa, ataupun demam, ataupun corona. Jadi agar program kami dapat mengidentifikasi penyakitnya, gejala yang harus diinput harus lebih spesifik lagi. Sehingga program kami dapat mengidentifikasi daripada penyakit yang dialami user. Untuk source code-nya ada di sini. Dikarenakan program kami buat hanya sederhana, jadi source code-nya tidak terlalu panjang. Dan untuk hasil programnya seperti ini. Jika user memasukkan gejala yang ia terima atau yang telah ia alami ke dalam program, maka program akan dapat mendiagnosa atau mengidentifikasi penyakit apa yang dialami oleh user. Mungkin sampai di sini saja pembahasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kurang dipahami, mohon dimaafkan. Mungkin untuk penutupnya dapat disampaikan oleh Mas Mada. Baik, mungkin segitu saja dari kelompok kami.
Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.